Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh menjadi salah satu amalan unggulan di hadapan Allah. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang Allah sangat cintai karena kita lakukan adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hanya hal-hal sederhana yang kita bahas. Mudah-mudahan ini memberikan dampak dan positif ya kepada kita semua. Kita ingin lebih dekat dengan Allah, lebih mencintai Rasulullah dengan mengkaji ayat-ayat dan mengkaji hadis-hadisnya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini karena sudah memasuki ya bulan Sya'ban, sudah seminggu ya. Nah, kita akan sama-sama membahas salah satu buku yang memberikan panduan kepada kita untuk lebih meningkatkan amaliyah ya, ibadah kita di bulan Sya'ban. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Baiklah, kita awali dari makna bulan Sya'ban ya. Walaupun banyak yang berpendapat tuh beda-beda ya, diantaranya bahwa ini bulan Sya'ban itu ada yang menamakan summiya bidzalik, dinamakan bulan Sya'ban li'annal Arab, karena orang-orang Arab ya. Ini dalam salah satu pendapat, kanu yatasya'abun, mereka itu berpencar ya, fihi, pada bulan Sya'ban itu, ayat tafarraqun, mereka berpencar ke berbagai arah, litalabil miyah, untuk mencari air. Nah, kalau di sini di buku ini ya, salah satu buku yang dikarang oleh Al-Bukhari Institute ya, wasumia Sya'ban, dan bulan ini dinamakan Sya'ban li'annahu yatasya'ab, karena yatasya'ab minhu khair katsir. Jadi kalau di sini kenapa dinamakan Sya'ban, karena yatasya'ab, banyak cabang-cabang ya, khair, kebaikan. Jadi banyak khair katsir, banyak cabang-cabang kebaikan di dalam bulan ini. Waqila ma'nahu, dan sebagian ulama menyatakan makna Sya'ban ini adalah sya'aban. Nah, jadi beda lagi nih, ada pendapatnya sya'aban yang artinya terpancarnya keutamaan. Waqila mushtaq minasya'bi bikasri syin, ada juga yang berpendapat asy'abu ya dengan kasroh pada huruf shin, yaitu asy'abu itu adalah at-tariq fil jabal fahuwa tariq al-khair. Nah, ini adalah sebuah jalan di gunung, yaitu adalah jalan kebaikan. Waqila minasy'abi bifathiha, nah kalau dibacanya difathahkan ya sya'bi, wa huwal jubru fayajburullah fihi. Nah, ini jadi kalau yang berpendapat sya'nya itu sya'bannya huruf sya'nya difathahkan ya. Nah, ini artinya menambal, di mana Allah menambal dan menutupi kegundahan hati hambanya di bulan Sya'ban. Ya banyak pokoknya yang berpendapat dengan beberapa perbedaan ya, sedikit perbedaan kenapa Sya'ban dinamai A, B, C, D tadi ya. Tetapi yang jelas bahwa ada keistimewaan, ada keutamaan di bulan Sya'ban, sehingga
Rasulullah pun ya, Rasulullah memperbanyak saumnya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian doanya, doa menyambut bulan Sya'ban. Walaupun di sini ya ada doa yang sudah masyhur, walaupun ini doif. Kalau yang sudah masyhur sebetulnya ini hadisnya doif ya, tetapi ini sudah masyhur. Doanya yang sering dibaca adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nah, ini sangat masyhur ya, dan dibaca setelah memasuki bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, tetapi sayang sekali ini adalah di sini ya, dalam buku ini dijelaskan, diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dan doa ini memiliki status doif. Nah, dan ketika kita akan mengamalkannya harus dijelaskan dulu bahwa ini adalah hadisnya doif. Nah, sini juga ada beberapa pendapat yang berbeda ya. Ada ulama berbeda pendapat ketika menyikapi hadis doif, apakah bisa diamalkan atau tidak. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Dur Al-Mandub, ulama hadis dan fikih sepakat tentang boleh mengamalkan hadis doif kalau terkait fadhailul amal. Nah, kalau selain hadis doif yang kaitannya dengan hukum atau akidah, nah, maka hadis doif itu tidak boleh diamalkan. Nah, tetapi mungkin bagi kita ya, ada, kalau saya sendiri lebih misalnya membaca yang doa yang bisa diamalkan setiap bulan. Ketika doa di awal bulan itu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah. Nah, itu kalau itu sahih ya, kalau itu sahih. Kalau ini doif, artinya maksudnya di sini ada beberapa pendapat ya. Ada yang boleh diamalkan kalau terkait fadhailul amal. Nah, kalau ini ya, ini kan terkait fadhailul amal ya, keutamaan amal. Nah, tetapi ketika kita mengajarkan kepada orang lain harus disampaikan bahwa doa ini adalah kedudukannya doif gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang sahih mungkin yang sering kita baca di setiap bulannya ya, udah pada hafal doa di awal bulan, Allahumma ya Allah ya, yang sering dibaca setiap bulan itu ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah hilal ya, pertanda awal bulan Hijriah, kepada kami dengan membawa apa? Kebahagiaan ya, membawa keimanan, keselamatan, dan Islam Rabbku dan Rabbmu, wahai wa rabbukallah. Nah, ini ya diantaranya yang sering kita baca. Tapi tadi sekali lagi yang ini ya, ada sebagian ulama yang menyampaikan kalau terkait fadhailul amal boleh diamalkan, tetapi kalau diajarkan secara terus menerus ya ke orang lain, nah itu harus diterangkan derajatnya, bahwa hadis ini adalah derajatnya dhaif. Nah, kemudian selanjutnya adalah nah, Rasulullah ya saum di bulan Sya'ban ini kadang full gitu ya, kadang full sebulan penuh gitu ya, nyambung dengan Ramadan. Nah di sini ya Rasulullah nah ini diantara dalilnya banyak juga ya. Nah ini ada hadis sahih dari Ibnu Huzaimah, bahwa dari Siti Aisyah ya, kana ahabbu syuhur, bulan yang paling disukai ila Rasulillah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyasumahu Sya'ban,
beliau saum di bulan Sya'ban, summa yasilahu bi Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan Ramadan. Nah, jadi banyak dalil yang menyampaikan ya. Rasulullah intinya memperbanyak saum di bulan Ramadan. Dari Aisyah ya ada bahwa Anna Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Siti Aisyah semoga Allah meridainya, haddasathu qalat lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Nabi tidak pernah saum sunat ya pada bulan apapun sebanyak di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau ya saum Sya'ban terkadang kullahu sebulan penuh. Kana yakulu, kemudian beliau berkata. Namun Rasulullah tentu saja tahu ya dengan kondisi umatnya. Nah, khudhu minal amal ma tutiqun. Kalau Rasul kan pernah ya sebulan penuh di bulan Sya'ban, tetapi kalau umatnya beramalah sesuai dengan kemampuan, karena Rasulullah tahu kan macam-macam kan. Khudhu minal amal ma tutiqun. Kalau untuk kalian ya beramalah sesuai dengan kemampuanmu. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah ya la yamalu hatta tamallu wa ahabbus shalah ilan nabi ma duwima alaihi wa in qallat wa kana idza shalla sholatan dawama alaiha. Jadi Rasulullah tadi ya kalau ke umatnya beramalah sesuai dengan kemampuan, karena Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan sholat yang paling dicintai oleh Nabi adalah duwima, didawamkan ya, walaupun qalat ya, walaupun sedikit. Wa kana idza shalla sholatan dawama alaiha. Dan beliau Rasulullah apabila mengerjakan suatu sholat ia selalu mendawamkan ya, kayak tahajud didawamkan misalnya. Nah, kemudian ini ya hadis yang barusan bahwa kana ahabbu syuhur ila Rasulillah ayyasumahu Sya'ban bal kana yasiluhu bi Ramadan. Bahwa menurut Siti Aisyah ya, bulan yang paling disukai Rasulullah adalah bulan yang paling disukai untuk saum oleh Rasulullah adalah bulan Sya'ban. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan menyambungkan Sya'ban dengan Ramadan adalah balkana yasiluhu bi Ramadan, ay balkana yasumuhu kullahu fayasiluhu bi Ramadan. Jadi beliau itu Rasulullah saum Sya'ban seluruhnya ya, sebulan penuh, lalu menyambungkannya dengan bulan Ramadan. Nah, jadi tadi ya yang hadis tadi bahwa maro'aitu Rasulullah sama syahran taman illa Sya'ban fa innahu kana yasiluhu bi Ramadan liyakuna syahraini mutatabi'ain. Nah, ini ya bahwa aku belum pernah melihat Rasulullah saum sunat selama 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Sesungguhnya ia menyambungkannya dengan Ramadan sehingga menjadi 2 bulan berturut-turut. Ini Rasulullah ya. Nah, bahwa seperti itu. Jadi dari beberapa hadis tadi ya menunjukkan bahwa saum Sya'ban itu artinya boleh dilakukan sebulan penuh. Boleh sebulan penuh ya, walaupun ada dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah saum sebulan penuh kecuali Ramadan gitu ya. Ada juga hadis yang lain dari Aisyah, wala shoma syahran kamilan ghaira Ramadan, bahwa Siti Aisyah ini terlihatnya seperti bertentangan ya, tetapi ini sesungguhnya nanti ada thoriqatul jam'inya. Tapi kita mesti tahu bahwa faktanya seperti ini. Misalnya ada hadis wala shoma syahran kamilan ghaira Ramadan, bahwa Nabi tidak pernah saum selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ini juga dari Siti Aisyah, bahwa Rasul diantaranya hadis dari Siti Aisyah bahwa ketika sa'altu Aisyah ya, Abi Salamah aku bertanya kepada Siti Aisyah an siyami Rasulillah, tentang saumnya Rasulullah. Faqalat, kemudian Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqula qad shoma wa yuftiru hatta naqula qad aftara wa lam arahu shaiman
min syahrin qat aksar min siyamihi min Sya'ban kana yasumu Sya'ban kullahu kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Jadi memang ketika Abu Salamah ya bertanya kepada Siti Aisyah tentang saumnya Rasulullah, maka ia menjawab, aku tidak pernah melihat beliau saum ya di bulan apapun yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nah, beliau saum Sya'ban kadang-kadang kullahu ya, sepenuh bulan, sepenuhnya. Karena yasumu Sya'ban illa qalilan, tetapi kadang juga ia saum Sya'ban kecuali sedikit gitu ya. Jadi kadang kullahu. Nah, jadi dalam menghadapi perbedaan tadi ya, di satu sisi ada hadis Rasulullah sebulan penuh, di sisi lain Rasulullah tidak pernah ya sebulan penuh kecuali Ramadan. Nah, ini menurut At-Tibi ya dan Imam Syekh bin Baz beranggapan bahwa memang jadi saum Sya'ban itu terkadang dilakukan oleh Nabi sebulan penuh, terkadang juga kurang sedikit gitu ya. Nah, sedangkan ulama yang lainnya Ibnu Hajar beranggapan bahwa yang dimaksud sebulan penuh di sini adalah sebagian besarnya gitu, bukan sebulan penuh full. Nah, ini menurut pendapat para ulama. Memang ada hikmahnya ya, hikmah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Bahwa kenapa gitu ada hikmah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. An Usamah bin Zaid qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam aroka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Nah, ini hadis dari Usamah bin Zaid ya, bahwa Usamah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam aroka antasuma syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, kenapa aku melihat engkau saum di bulan Sya'ban tidak sebagaimana saum di bulan lain? Jadi maksudnya kenapa memperbanyak saum di bulan Sya'ban tidak seperti bulan lainnya? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, zalika syahrun yaghfulun nas. Nah, bahwa Rasulullah menjawab, bulan Sya'ban itu adalah bulan ketika manusia banyak yang lalai. Yaghfulun nas, banyak manusia-manusia yang lalai ya. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan itu bulan Sya'ban itu adalah kata Rasulullah ya, syahrun tarfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Nah, jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan saat diangkatnya amal-amal ya, jadi dilaporkan amal-amal manusia kepada Allah. Fa uhibbu, maka aku suka ya, ingin ayurfa'a amali, amalku diangkat, wa ana shaim, dan aku ingin dalam keadaan saum. Ini hadis ini hasan ya, dihasankan oleh Hasan Al-Albani. Nah, kemudian tetapi ada juga ya, ada juga hadis yang melarang saum di pertengahan nih, pertengahan Sya'ban. Maksudnya seperti apa? Nih kan banyak sekali ya yang harus dikaji. Misalnya dari Abi Hurairah ya, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza intasafa Sya'ban, apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian saum. Nah, maksudnya apa? Rawahul khamsah wastankarahu Ahmad. Diriwayatkan imam yang 5 dan Imam Ahmad menganggap hadis ini munkar. Jadi terdapat perbedaan pendapat. Imam Ahmad dan Syekh Utsaimin ya menganggap bahwa hadis ini dhaif dan syadz karena bertentangan dengan hadis yang sahih yang tadi ya, bahwa Rasulullah melakukan saum sebulan penuh. Nah, sementara menurut Imam At-Tirmizi hadis ini adalah hasan. Bahkan menurut Syekh Albani dan Syekh Salim Al-Hilali ya, ini adalah hadis sahih. Syekh Salim menganggap hadis ini sebetulnya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, jadi menurut beliau ini bisa dikompromikan ya, bisa dijamak, bahwa hadis larangan saum setelah pertengahan bulan Sya'ban ini hukumnya jadi kayak makruh gitu bagi orang-orang yang lemah gitu, khawatir
kalau dia saum sampai akhir bulan, dia nanti akan mengalami kesulitan ketika tiba di bulan Ramadan misalnya. Nah, itu hanya kekhawatiran saja gitu. Tapi kalau sudah terbiasa misalkan di bulan Sya'bannya Senin Kemis, sudah terbiasa misalnya dia Daud, misalnya saum Daud, nah itu nggak apa-apa. Tetapi kalau yang tiba-tiba ya, misalnya dia menginginkan atas kehati-hatian ingin lebih awal memasuki Ramadannya, kemudian tiba-tiba dia saum, nah seperti itu. Jadi kalau menurut Syekh Salim Al-Hilali ya, Syekh Salim menganggap bahwa ini dijama ya, bahwa hadis larangan saum setelah pertengahan bulan Sya'ban itu hukumnya makruh itu bagi orang yang lemah gitu ya, yang khawatir ketika saum sampai akhir nanti dia kalah sakit gitu ya ketika tiba Ramadan gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa dari awalnya saum kayak Nabi ya, misalnya sebulan penuh atau Rasulullah sebulan kurang sedikit, atau yang terbiasa Senin Kemis, kalau atau yang terbiasa saum Daud misal, yang terbiasa Ayyamul Baid misalnya, nah itu beda lagi, nggak apa-apa kalau itu. Jadi intinya nggak boleh misalnya mendahulukan saum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena ada hadisnya juga, la tuqaddimu Ramadan, jangan kalian mendahulukan bulan Ramadan, yasumu ya, kalian saum yaum wala yaumain gitu ya, bahwa saum sehari atau 2 hari, ila rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu, kecuali memang orang yang sedang melakukan saum sebelumnya misalnya, jadi jangan malah ini di bulan Sya'ban 2 hari terakhir di bulan Sya'ban saum misalnya, tetapi jangan mendahulukan gitu, kecuali memang yang sedang melakukan saum sebelumnya seperti kayak Senin Kemis, itu kan misalnya ada di Kemis akhir atau di Senin akhir, fal yasumhu, maka silahkan saum. Kemudian ada juga keterangan bahwa di tadi ya, bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin hal sumta min hal sumta ya min surari hadhihi syuhur syai'an yakni Sya'ban, qala faqala fa idza uftirta min Ramadan fasum yaumaini makana. Jadi maksudnya apakah nih ada Imran bin Husain, Nabi berkata kepada seseorang, apakah kamu saum di hari-hari akhir bulan ini, yaitu bulan Sya'ban gitu ya, Nabi nanya. Jadi sumta, apakah kamu saum hadhi syahri ya syai'an yakni Sya'ban, apakah kamu saum di hari-hari akhir bulan Sya'ban? Qala, kemudian dia menjawab, la, tidak. Qala, kemudian Rasulullah berkata kepada dia ya, kalau sudah berbuka, fa idza uftirta min Ramadan fasum yaumaini makanahu, kalau sudah berbuka atau selesai dari saum Ramadan, saumlah 2 hari sebagai penggantinya. Jadi intinya hadis tersebut diperintahkan untuk saum di akhir bulan Sya'ban itu bagi orang yang sebelumnya saum. Oleh karena itu larangan saum di akhir bulan Sya'ban itu ditujukan bagi orang yang sengaja gitu ingin mengkhususkan saum di akhir bulan dengan tujuan sebagai bentuk hati-hati kalau sudah masuk bulan Ramadan. Nah, ini menurut Fathul Bari ya, tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya masih banyak ya. Nah, tapi kita ringkas-ringkas saja. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan Al-Qur'an gitu ya. Makanya kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi ketika sudah memasuki bulan Sya'ban ya, salah satu kesibukan sahabat Rasulullah adalah membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini kayak pemanasan lagi gitu ya. Kanal muslimun, keadaan orang muslim, idza dakhala Sya'ban, ketika memasuki bulan Sya'ban, in kabbu alal masahif, mereka mengambil mushaf-mushaf ya, faqara'uha, kemudian mereka membacanya, wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat hartanya ya, taqwiyatan lidhaif, untuk menguatkan orang fakir miskin ya, wal miskin, dan orang miskin, ala siyami Ramadan, untuk turut serta menunaikan saum di bulan Ramadan. Nah, ini juga ya
bahwa ada dalam kitab Madza fi Sya'ban, Amr bin Qais ya, menutup tokonya pada bulan Sya'ban untuk mengisi bulan tersebut dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama salaf ya menamakan bulan Sya'ban itu dengan bulan Al-Quran ya misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah ini maksudnya ini adalah bulan Ramadan kan kita dituntut untuk sibuk dengan membaca Al-Quran. Nah, maka sebagai pemanasan aktivitas mulia ini harus dimulai dari bulan Sya'ban. Kan segala sesuatu juga ada pemanasan ya. Kayak kalau kita mau olahraga ada pemanasan dulu. Berbagai hal itu dilakukan pemanasan. Nah, jadi kayak pemanasan dulu. Bahkan di sini Abu Bakar Al-Balkhi memberikan perumpamaan bulan Sya'ban dan Ramadan itu kalau syahrul Rajab, syahrul zar'i, bulan Rajab itu saatnya menanam berbagai amal soleh ya, kebaikan. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqyi, dan bulan Sya'ban itu saatnya menyiram gitu. Apa yang kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam itu kita pupuk, kita perbanyak lagi. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i, dan bulan Ramadan itu saat menuai hasilnya. Jadi udah gaspol gitu ya di bulan Ramadan itu. Nah, jadi bahkan beliau mengumpamakan seperti ini. Nah, kemudian apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban ini ya? Nah, di bulan Sya'ban banyak sesuatu yang terjadi. Di antaranya pemindahan kiblat ya. Kan Nabi berdoa gitu ya. Nabi berdoa kepada Allah ya. Menghadapkan wajahnya ke arah langit, berharap turun wahyu tentang kiblat. Nah, sehingga harapan ini dikabulkan Allah ya melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwaliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, ini jadi perpindahan kiblat ini juga memberikan kegembiraan bagi hati Rasulullah ya. Karena Allah mengabulkan harapan yang selama ini Rasul nantikan gitu. Jadi perpindahan kiblat ini juga ya, bahwa ini panjang lagi. Jadi intinya seperti itulah ya, bahwa Allah mengabulkan harapan Nabi pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Hal ini juga menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan istimewa yang kita harus memperbanyak amal soleh di bulan ini. Dan tadi ya, penentuan umur manusia juga di bulan Sya'ban. Nah, misalnya di antaranya aja banyak Madza fi Sya'ban, ini banyak riwayat yang menjadi dasar kemuliaan bulan Sya'ban. Ada peristiwa agung di dalamnya. Nah, di antaranya di sini, nah ini di hadis ini, nah ini yang ini saja lah ya, bahwa dalil penentuan umur di bulan Sya'ban adalah hadis riwayat dari Abu Ya'la dalam Musnad Abi Ya'la dengan sanad hasan dari Siti Aisyah ya, bahwa qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahabbu syuhur ilaik antasumahu Sya'ban, bulan yang paling engkau suka untuk saum itu adalah bulan Sya'ban gitu ya. Kenapa gitu? Qala, nah kemudian Nabi menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkasanah fa ahabbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Sesungguhnya pada bulan ini adalah Allah menulis setiap orang yang akan meninggal pada tahun ini gitu ya. Maka aku suka jika ajalku datang dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, itu kemudian amalan setahun juga dilaporkan pada bulan Sya'ban gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah dibahas ya, bahwa sudah dibacakan hadisnya tadi ya, bahwa amalan setahun itu dilaporkannya di bulan Sya'ban. Atau mau dibacakan lagi ini ya, yang ini hadis ini yang tadi ya, bahwa
Qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Jadi aku tidak pernah melihat engkau saum selama sebulan ya, kecuali di bulan Sya'ban. Qala dzalik syahrun yaghfulun nas, bahwa bulan itu adalah bulan di mana manusia banyak yang lalai gitu ya. Baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihil a'mal, diangkatnya turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Di bulan Sya'ban itu adalah bulan saat dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah, dan aku senang jika amalku dilaporkan sedang aku dalam keadaan saum. Kalau yang mingguannya Senin Kemis ya, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Dilaporkan amal manusia pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku dilaporkan dalam keadaan sedang bersaum. Nah ini ya, memperbanyak kalimat syahadat juga di bulan Sya'ban. Nah ini afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa al istighfar. Zikir yang paling utama adalah dengan kalimah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah dengan istighfar. Nah ini ya, ini bisa memperbaharui keimanan kita yang kadang naik turun. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kita bisa memperbaharui keimanan kita? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Nah ini ya, harus memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Mungkin hanya itu saja untuk di antaranya keistimewaan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah ya, memperbanyak saum di bulan ini, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir ya, zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Nah mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk melakukan berbagai kebaikan di bulan Sya'ban ini, untuk persiapan kita nanti di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu saja untuk sesi kali ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan ilmunya tentang keutamaan pada bulan Sya'ban ini. Semoga kita semua bisa mengamalkannya pada bulan Sya'ban ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Kita sama-sama tutup dengan membaca 3 kali doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah.